Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki. Dan kelak, bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Aku perintahkan pada kalian semua untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di kota ini. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu. Istriku, sebaiknya kau harus segera bersembunyi sampai anak ini lahir. Tapi, kau adalah pemerintah yang hebat. Raja pasti mengampunimu. Aku rasa tidak. Jika anak ini laki-laki, maka dia pasti tidak akan selamat. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Bagaimana jika mereka menemukan anak kita? Aku sarankan untuk kau tinggal lebih lama di sini. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus duka. Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya, "Ini patung apa ya? Kenapa telinganya lebih besar daripada telinga kita?" Patung itu adalah mudra. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Telinganya yang besar menandakan kalau dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lalu, terbuat dari apa Tuhan-Tuhan ini, Ayah? Tuhan itu terbuat dari pelepah kurma. Dan ini terbuat dari zaitun. Dan yang kecil-kecil itu terbuat dari gading. Mereka semua hanya memiliki satu kekurangan, yaitu tidak bisa bernapas. Jika mereka tidak bernapas, bagaimana mereka memberikan napas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka bisa memberikan kehidupan? Ayah, mereka pasti bukan Tuhan. Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci. "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rezeki kepada kami." Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak, "Hei dukun, dia tidak bisa mendengarmu. Apakah kamu yakin dia bisa mendengar?" "Apaan kau ini?" Orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah kelelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya, siapakah Tuhan itu? Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan, inilah Tuhanku. Inilah Tuhanku. Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Kau keluar! Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya. Temukan orang-orang yang melakukan semua ini. Kemudian, Raja memberikan perintah lagi. Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman akan kubakar dia hidup-hidup. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, Oh Ibrahim, bukankah kau yang menghancurkan patung ini? Kurasa tidak. Lihatlah berhala yang paling besar. Kapak itu tertancap di kepalanya. tentu saja patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun. Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar, tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa, dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Itu tuh mana aja? Iya, bantal ini. Ada zaman Nabi bantal ini, Wayan. Nabi Ibrahim manual. Coba, kenapa tadi edit? Itu tuh yang jadi rumah tuh itu. Nyembah guys. Kenapa tak kau ini di situ lagi? Roblox. Mau yang pada patung itu.
Dadah Alpi. Dadah Alpi. Dadah Alpi. Dadah Alpi. Alpi, don't go.